Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan ujian akhir semester mata kuliah praktik kewirausahaan berbasis PJBL pada program studi S1 Manajemen, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Melalui video ini, kami tidak hanya menyiapkan hasil akhir dari sebuah proyek kewirausahaan, tetapi juga menceritakan perjalanan belajar yang kami lalui bersama melalui ide yang sederhana hingga pengalaman nyata menjalankan sebuah usaha. Mata kuliah praktik kewirausahaan ini diampu oleh Bapak Hanung Eka Atmaja, SEMM, selama kurang lebih 7-8 minggu. Kami diberikan kesempatan untuk belajar langsung di lapangan, merasakan bagaimana teori yang dipelajari di kelas bertemu dengan realita yang seringkali tidak selalu berjalan sesuai rencana. Usaha yang kami jalankan bernama Green Bite, sebuah usaha kuliner di bidang food and beverage yang berfokus pada sarapan cepat saji. Green Bite lahir dari kebutuhan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kebutuhan akan sarapan yang praktis, mudah dijangkau, dan tetap memperhatikan kualitas serta kebersihan. Green Bite mengusung konsep sarapan serba 10.000 yang ditujukan untuk pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Konsep ini kami pilih karena kami percaya bahwa sarapan bukan tentang seberapa mahal makanan tersebut, tetapi tentang kesiapan seseorang untuk memulai hari dengan energi dan semangat yang cukup. Kelompok 8 terdiri dari Selvi Meliana sebagai ketua sekaligus manajer usaha, Dimas Bayu Saputra sebagai bagian dari marketing, Marga Satria Utama sebagai bagian dari keuangan, serta Retno Dian Triutami sebagai bagian produksi. Setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, namun tetap saling terhubung satu sama lain dalam menjalankan usaha ini. Ide usaha Green Bite muncul dari pengamatan kami terhadap aktivitas masyarakat di pagi hari, khususnya di area lapangan Rindam Kota Magelang. Di tempat tersebut, pagi hari selalu dipenuhi oleh orang-orang yang bergerak cepat, berolahraga, bekerja, atau sekedar memulai aktivitas harian mereka. Dari pengamatan tersebut, kami melihat bahwa banyak orang yang memiliki keterbatasan waktu untuk menyiapkan sarapan. Kondisi inilah yang kemudian kami jadikan peluang bahwa sebuah usaha kecil bisa hadir untuk menjawab kebutuhan sederhana namun penting bagi masyarakat. Sebelum menjalankan usaha, kami melakukan tahapan perencanaan yang meliputi penentuan konsep usaha, pemilihan produk yang akan dijual, penentuan lokasi berjualan, serta pembagian tugas dalam kelompok. Tahapan ini mengajarkan kami bahwa usaha tidak hanya berjalan hanya dengan semangat, tetapi membutuhkan perencanaan yang matang. Kami juga melakukan riset pasar secara sederhana dengan mengamati lingkungan sekitar dan berdiskusi langsung dengan calon konsumen. Dari proses ini, kami belajar bahwa mendengarkan kebutuhan pasar merupakan langkah awal yang sangat penting sebelum menjalankan sebuah usaha. Hasil dari seluruh proses perencanaan tersebut menjadi pondasi awal bagi Green Bite. Dengan adanya perencanaan, kami memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai arah usaha yang akan dijalankan. Meskipun dalam praktiknya tetap diperlukan penyesuaian di lapangan, proses produksi Green Bite dimulai dengan menyiapkan seluruh bahan mentah yang telah dipotong dan dibersihkan, seperti jagung, wortel, dan berbagai jenis sayuran lainnya. Tahap ini membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian karena kualitas produk sangat ditentukan dari cara bahan dipersiapkan. Bahan-bahan tersebut kemudian direbus hingga matang agar tetap segar dan layak konsumsi. Proses ini mengajarkan kami bahwa menjaga kualitas membutuhkan waktu dan kesabaran, serta tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Setelah itu, ayam katsu digoreng hingga matang dan berwarna keemasan. Sementara daging untuk menu salad dipanggang menggunakan pan hingga siap disajikan. Setiap tahap produksi dilakukan secara berurutan agar hasil akhir sesuai dengan standar yang telah kami tetapkan.
Setelah seluruh bahan siap, makanan ditata ke dalam wadah secara rapi dan higienis. Penataan ini bukan hanya soal tampilan, tetapi juga bentuk tanggung jawab kami kepada konsumen agar produk yang diterima tetap bersih dan layak dikonsumsi. Setelah proses produksi selesai, Greenbed mulai melakukan penjualan secara langsung di area lapangan Rindam, Kota Magelang pada pagi hari. Kami memilih konsep food stall agar pelayanan dapat dilakukan dengan cepat dan sesuai dengan kebutuhan konsumen yang serba terbatas oleh waktu. Dalam hal pemasaran, Greenbed menerapkan strategi sederhana seperti promosi dari mulut ke mulut serta pemanfaatan media sosial. Dari strategi ini, kami belajar bahwa kepercayaan konsumen seringkali tumbuh dari pengalaman langsung dan rekomendasi orang lain. Respon konsumen terhadap Greenbed secara umum cukup positif. Banyak konsumen yang memberikan apresiasi terhadap harga yang terjangkau, rasa yang sesuai, serta konsep sarapan praktis yang kami tawarkan di pagi hari. Setelah kegiatan usaha berjalan, kami melakukan evaluasi terhadap proses produksi dan penjualan. Beberapa kendala yang kami hadapi seperti faktor cuaca dan keterbatasan kapasitas produksi menjadi pembelajaran berharga bagi kami. Melalui kegiatan praktek kewirausahaan ini, kami belajar bahwa menjalankan usaha tidak hanya tentang mencari keuntungan, tapi juga tentang proses belajar, kerjasama tim, tanggung jawab, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi yang tidak selalu ideal. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, serta seluruh konsumen dan pihak yang telah mendukung perjalanan usaha Greenbed. Semoga pengalaman ini menjadi bekal awal bagi kami untuk terus belajar, bertumbuh, dan melangkah lebih jauh di dunia kewirausahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.